A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah yang tiang hormati dan tiang muliakan, terlebih dahulu tentu tiang mohon maaf yang sebesarnya jika mungkin secara posisi ya sedikit dibedakan, tetapi niki tentu tidak ada niatan lain agar memudahkan kita di dalam berkomunikasi insyaallah. Orang tua kita, Mami Haji Sahlan, Mami Haji Darwilan dan juga semua, alhamdulillah niki sehat-sehat selalu nggih. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Jadi sungguh rahmat, nikmat dan karunia Allah niki luar biasa. Ada yang kita minta Allah kabulkan, ada yang tidak perlu kita minta tapi Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa kita butuh, maka Allah juga kabulkan. Sederhana saja, sederhana. Tadi malam ada tidak yang sebelum tidur meminta, ya Allah ya Tuhanku, mudah-mudahan telinga saya tetap di kiri dan kanan. Ada ndak yang minta? Ada ndak yang berdoa demikian? Denara. Atau ada ndak yang diantara kita yang berdoa, ya Allah ya Tuhanku, mudah-mudahan naikku tetap lek bawa? Ada ndak? Ndak ada. Tapi Allah tahu bahwa kita butuh telinga di sebelah kiri dan kanan. Kita butuh kaki di bawah. Coba seandainya pagi ini ada orang punya telinga ditaruh di dengkul oleh Allah, atau ada orang punya kaki ditaruh di kepalanya oleh Allah, apa yang akan terjadi? Diminta nelpon, misalkan Tuan Haji Sariman nelpon, assalamualaikum, waalaikumsalam, jengku dulu HP. Mengapa? Karena telinga kita pindah ke dengkul kita. Tapi Allah tahu bahwa kita membutuhkan keseimbangan. Allah tahu bahwa kita membutuhkan hal yang memang semestinya. Maka tanpa diminta sekalipun Allah tetap berikan. Apalagi tidak ngendeng. Nah, kita tidak minta saja Allah berikan, apalagi kita minta. Nah, maka sungguh sangat-sangat beruntung sekali jika kita membuka hari-hari kita, membuka waktu-waktu kita dengan kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung. Karena agama kita, agama Islam niki agama yang luar biasa. Selapu arak doen, selapu arak doen nggih, berangkat ke pasar atau berangkat kerja, bismillahirrahmanirrahim, turas lekan tindo, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Mau tidur, bismikallahumma ahya wa amut. Mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Berhenti makan dan seterusnya. Bahkan masuk jeding arak doen, sugul lema jeding arak doen. Mau kumpul dengan suami dan istri ada doanya dan seterusnya. Semuanya ada doa. Kok perlu? Kok bisa? Karena la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau pagi hari ini Allah
mentakdirkan kita tidak bisa hidup, kira-kira siapa yang menjamin? Tidak ada. Kalau pagi hari ini tiba-tiba seperti keluarga kita yang ada di Gunung Sari di Batu Layar, ya, wah pada sholah dan berangkat, ya berangkat lalu sekolah, ya berangkat lalu begawaian, ya berangkat lalu makan, disambut dengan banjir. Siapa yang punya takdir? Siapa yang bisa menolak takdir? Dan siapa yang bisa menciptakan takdir? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena nikah sila sekali lagi dan mari tetap kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kalau dengan ucapan kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian jika kita punya kemampuan, kita bersyukur dengan kemampuan kita yang ada. Jikapun juga tidak bisa, maka sekecil-kecil rasa syukur kita adalah dengan mengucapkan ataupun dengan mengatakan di dalam hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha segala-galanya. Nah, jadi tetap kita bersyukur sekecil apapun. Bukan karena dia besar saja kemudian kita bersyukur. Bahkan penyakit pun juga harus disyukuri. Nah, luar biasa nih. Penyakit, bencana, kemudian apapun yang mungkin kita rasakan itu sebagai sebuah kesakitan juga tetap harus kita syukuri. Sehingga luar biasa batur Lombok, batur Sasak niki. Den wah de untung nggih. Den wah de untung jari batur Lombok nggih. Alhamdulillah. Misal geri, polak, misal limen. Kira-kira napi ini namun batur Lombok, batur Sasak. Untung polak limen ini. Ndek nebelong netamu jok dalam telabah. Tabrakan jeblak. Kira-kira napi unin. Untung naen doang. Atau wah naen polak, terus helm kepesik dan sebagainya, masih tetap untung masih hidup. Ternyata Allah takdirkan meninggal, jebrak, untung mati ini noh. Coba masih hidup takerun bengkok otak, dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan bahwa sejak dulu orang tua kita menanamkan kepada kita semua untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apapun itu. Kenapa? Karena hanya dengan bersyukur kita akan mendapatkan tambahan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Quran surat Ibrahim. Allah sudah menegaskan kepada kita semua bahwanya jika engkau bersyukur maka aku akan tambah nikmatku kepadamu, dan jika engkau kufur maka sesungguhnya ya jelap. Allah Ta'ala niki ya jelap nggih, jelap berempit tidak sombong si napi-napi ya jelap. Sudah kaya kita, sudah banyak harta dan seterusnya. Kalau seandainya kita mungkin kurang bersyukur, seberak Allah Ta'ala tebeng keseleme jauh puskesmas ndek nebau harus terujuk jok rumah sakit. Sampai di rumah sakit harus terujuk jok Jakarta. Sampai di Jakarta harus terujuk jok Singapura. No, bayangkan seleme. Ada orang yang sebegitu luar biasa, dia memiliki apapun tapi tidak bisa menikmati apapun. Nah, ya tahu susah niki nggih mami-mami yang mohon maaf niki orang tua kita yang sudah sepuh. Waktu masih bajang lah tepete. Misalnya kita mencari harta, mencari penghidupan supaya kita bisa makan yang enak misalnya. Lagu ndetuah ini makan enak. Kenapa? Karena memang kita sedang sibuk mencari harta. Begitu kita sudah dapat harta, begitu kita sudah dapat
pengaruh begitu sudah kita dapat kedudukan jabatan, dek ini makan enak. Kenapa? Karena sudah mulai dilarang. Dek tekanggo pelalah mulai. Dek tekanggo padahal lain waktu tu bajang kelelah sepete kepeng adik tak mau akan pelalah. Di mintuah berdua kepeng lagu ternyata umur dek berebeng dek tekanggo akan pelalah. Loh, akhirnya kapan kita akan menikmati itu? Nah, itu sebabnya Allah menegaskan kepada kita, semakin kita bersyukur maka Allah akan semakin memberikan karunia-Nya, semakin memberikan nikmat-Nya. Tidak hanya dalam bentuk seperti tadi keenakan-keenakan makan dan sebagainya, tapi kenikmatan. Makan niki yang paling penting enaknya atau nikmatnya? Enaknya atau nikmatnya makan niki yang penting? Ya tentu dua-duanya ya, yang kalau kita bisa, tetapi yang paling utama adalah nikmatnya. Coba bayangkan, masih kita dulu mungkin terutama niki masing-masing bajang ya, dalam keadaan kita punya geng, punya kawan dan seterusnya. Coba tiang lamun tiang endeng-endeng dulu masih kita kecil sebesar-besar niki ya, ananda kita niki, lamun temele manok ya Allah harus kita tunggu maulid, harus tunggu lebaran. Itu pun lelah tepalek manok nih, segubuk-gubuk lah tepalek manok. 1 ekor ayam kita nikmati 8 orang sampai 12 orang lek dalam balen. Kadang-kadang bareh menuk lelah tepalek manok naen doang mau. Kuat kamu pelayo nek berarti naen mau menahne enggak na mau. Sekarang coba punya uang 5.000, punya uang 10.000, karing tejak sugul doang seberat, ayo di mana-mana ada dagang ayam, melen manok sak berembe, sak tepelalah ara, sak tegoreng crispy ara, sak tegeprek napi istilahnya dan seterusnya ada. Tetapi apakah dia senikmat ketika kita makan bersama dulu dengan keluarga kita, ataukah seperti yang kita rasakan sekarang? Tentu beda, sangat jauh berbeda. Artinya bahwa makanan pun juga Allah Subhanahu wa taala titipkan kenikmatan, titipkan juga berkahnya di tempat itu. Nah, sehingga sekali lagi sila bareng-bareng tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Baik itu kenikmatan, baik itu sesuatu yang mungkin menyakitkan dan seterusnya, kita syukuri. Rabbana ma khalaqta haza batila subhanaka. Tidak ada sesuatu yang Allah buat ini sia-sia. Allah ciptakan kutu, mungkin bagi kita adalah penderitaan, tapi bagi dagang sampo, coba lamun diarak kutu sila laris ndak samponya. Allah ciptakan daki, mungkin bagi kita sesuatu yang hina, tapi coba dagang sabun lamun diarak daki kira-kira ya. Bahkan kalau kita mau berpikir, Allah ciptakan tain, ya mohon maaf, tain kentok, lelah tesuit bilang jelo, ternyata dari segi kesehatan harus dibiarkan dendek sepih selapu. Kenapa? Karena nanti binatang-binatang yang dari luar kalau dia masuk lah ya bersigati kentok nanti mah tetama unin. Nah, jadi biarkan sedikit sekedip dendek saya loy lalo kedok telaun. Perlu dia ada. Atau nabi bahasa pelungguh lamun sale hidung, lamun disebih persis selapu selemen adik endah sekedip. Karena memang disitulah Allah menitipkan hikmah. Jadi sila denara langan terjadi bersyukur nggih. Pagi niki kita bisa bernapas, pagi niki kita bisa berjamaah bersama, pagi niki kita dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Tidak ada jalan kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang tiang hormati dan tiang muliakan, ada satu yang mungkin menjadi mudah-mudahan menjadi bagian dari nasihat untuk kita bersama, bahwasanya di dalam apa yang Allah berikan kepada kita seluruhnya kalau secara makhluk Allah mengatakan
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka sesungguhnya secara psikologis, secara tasawuf, secara kedalaman, semua yang ada di dunia ini adalah liya'budun, semua menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ye ampun, lamun papu balok pelongo detiang, kalau dia mau pergi ke pasar, kalau dia mau pergi kerja, kalau dia mau mencari nafkah, napi basen pete sangu ibadah. Napi pete sangu ibadah. Mengapa? Karena semua yang kita cari, semua yang kita dapat, semua yang akan ada pada kita harus seluruhnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berembe kena lalu jopekan pete penghasilan dengan cara beribadah. Bagaimana caranya beribadah di pasar? Berikan timbangan yang bagus, dendek kurangi timbangan. Lamun tedagang ragi, dendek loe lalo, dan seterusnya dan seterusnya. Supaya perjalanan hidup kita juga ibadah dan hasil yang kita dapat juga ibadah. Kira-kira barang haram akan beribadah enggak kepada Allah? Pasti tidak, karena dia kufur kepada Allah. Maka yang kita cari barang halal, saking susah. Denden sa halal tuan guru, sa harap doang kesengken tepite unin nih. Sehingga akhirnya berembe jari ya halam unin. Halal lendek, haram mendek. Nah, seluruhnya harus kita niatkan beribadah kepada Allah. Sehingga ketika kita ke pasar misalnya, maka kita cari barang-barang yang bisa beribadah kepada Allah. Apa barang-barang yang bisa beribadah kepada Allah? Tentu barang-barang yang halal, barang-barang yang baik, barang-barang yang soheh. Kita pergi ke sawah, maka yang kita cari adalah sawah yang bisa beribadah kepada Allah. Bagaimana caranya sawah yang bisa beribadah kepada Allah? Sawah yang dikelola dengan cara yang baik, sawah yang airnya diairi dengan cara yang baik, bukan mencuri air tetangga. Saya ngalamun wah mulai musim balit, musim kering, di sepanjang jalan kalau Pondok Pelonggoh di Tanah Bea ini penuh dengan penjeritenan. Jauh jungkat, jauh tambah, jauh batik. Jaga air. Begitu air dilepas misalnya dari keru, nanti semua persimpangan tolon sikit dengan. Yo, kenapa kok bisa begitu? Bareh lamun tendek tunggu sin jebol. Nah, berarti air yang diairi dengan air curian bukan sawah yang beribadah. Pergi kita ke sekolah untuk mengajar misalnya, maka ketika jam pelajaran dimulai, yang kita lakukan apa? Tentu mengajar, bukan main HP. Saya nggak mungkin kadang-kadang guru-guru mempasrahkan anak-anak muridnya kepada Mbah Google. Dimin wah lepas murid nebeng catatan, terus guru nyebo, lalu tegal main HP. Sepanjang waktu pendidikan dia pergunakan untuk hal yang tidak baik, berarti perjalanannya mengajar bukan perjalanan ibadah. Maka sudah berapa kesalahan yang kita lakukan, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena kalau semuanya kita niatkan untuk ibadah, marak basen papu balok pelongoh detiang sangu ibadah, kita insya Allah akan mendapatkan berkah dari apa yang kita lakukan. Memang dia tidak banyak, tetapi mungkin Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa. Memang mungkin dia sedikit dalam pandangan orang, tetapi memberikan kebahagiaan yang luar biasa bagi kita. Memang mungkin dia kecil bagi orang, tetapi bagi kita memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat insya Allah. Jadi adik sak selapu niki beribadah nggih, adik sak selapu beribadah. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Tuan Haji Sariman, makin ada YouTube, makin ada FB, makin ada apa. Jadikan itu juga sarana ibadah. Oleh Tanah Bea siluwe sabese yang leman FB nggih.
Ya siloe FB leman pada saling semperak, pada saling sumpah dan seterusnya. Kalau yang kebetulan ada berteman dengan tiang, langsung tiang nasihati, tiang ingatkan. Simparan kacem dua baca semenene unik menok. Ya, seluruh dunia akan tahu. Dan apa kata pencipta FB itu, sapia FB nu, Allah Ta'ala lagi pada ngendeng le aku nih. Kenapa? Karena sedikit-dikit rebak le langan. Pagi ini aku jatuh di jalan. Adean begeri kemben. Lapor jok FB. Mau rezeki lapor jok FB. Mau nebraya lapor jok FB. Akhirnya yang bikin FB mengatakan lapornya ke Tuhan, jangan ke saya. Aku cari apa? Nah. Jadi jadikan itu juga untuk sarana kita beribadah, sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau semua yang kita miliki, kalau semua yang ada pada kita, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita niatkan ibadah kepada Allah, maka insya Allah seluruhnya akan memberikan berkah kepada kita semua. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mengapa? Karena semua yang ada pada kita adalah berasal dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kewajiban kita mengembalikannya kepada Allah dalam keadaan yang memang Allah kehendaki. Lamun depada singgah sepeda motor misalnya batur, maka ketika kita kembalikan yang wajar, yang baik, yang orang bersyukur bagaimana? Pasti dikembalikan dalam keadaan bersih, dalam keadaan full bensin, dalam keadaan dan seterusnya. Maka orang yang memberikan kita pinjaman akan senang, akan juga bersyukur. Oh alhamdulillah, untung nih singgah, bahkan kadang-kadang tenyinggak. Aneh ndek menyinggak. Karena kenapa? Saya nggak dimin molean, motor solah, motor bersih, motor penuh bensin. Si tanjak, ndek menyinggak malik ke nih. Nah, tapi kalau kita mengembalikan dalam keadaan rusak, spion telang setoe, masih terusin surut, baik tuh le kantor polisi tahun dia tertilang baru, maka orang yang memberikan pinjaman pasti akan marah. Sama juga dengan awak pelonggoh detiang nggih, lemak diminta tulak pada sida Allah, lamun sayan solah hentan tejab diri, sayan loe ibadah hentan tejauh diri, sayan loe amal-amalan hentan jauh diri menghadap kepada Allah, maka Allah akan menyambut kita dan berkata radiyatan mardiyah. Lagu lamun marah baru ndek keruan, spion ndek arah, bensin buwe atau ban telang setoe dan seterusnya, maka pasti ketika diterima atau ketika kembali dia akan berkata, jari apa menjatulakan sak solahan leman mentia bayar duit. Nah, oleh karena niki sila dalam kesempatan yang luar biasa, dalam kesempatan yang mulia niki, sekali lagi kami ingin mengajak untuk kita bersama, mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur denara lainan, bersyukur. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, kalau kita baca kisah-kisah, enggak nara dua sebab arak dengan sak bersyukur, arak dengan sak kupur. Semua dari zaman Nabi Adam sampai zamannya Nabi Muhammad SAW, seluruhnya hanya dua itu saja. Ada umat yang bisa bersyukur, ada umat yang kupur. Enggak, arak dua ini saja. Maka mari sila, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kira demikian. Ada diskusi atau mungkin ada yang bertanya? Oh nggih. Sila kalau memang ada forum diskusi, sila mungkin satu atau dua pertanyaan. Mudah-mudahan bisa kita jawab. Tapi kalau memang tidak, ya miring, yang serahkan sepenuhnya kepada jamaah. Ada yang bertanya aja, Mak? Sila. Atau mungkin ada yang kurang jelas, sila. Tiang kasih satu ilustrasi. Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang hamba yang diberikan datang kepada Nabi Musa. Ya Allah, wahai utusan Allah, tiang niki si santer jeleng,
tiang niki si santer miskin, tiang niki ndek budaya napi-napi. Lagu si melet ketau beribadah, si melet ketau bersedekah dan seterusnya. Nane endengan ketipa di sida Allah, adik sakjari dengan sugih, adik sakjari dengan sak berduwe. Maka kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang dihajatkan oleh sahabat tadi, yang dihajatkan oleh hamba tadi diberikan. Begitu akan diberikan, tiba-tiba malaikat datang kepada Nabi Musa. Ingatan Nabi Musa, enggak narak 3 tahun dia aja tebing. Nah, coba kasih tahu dia, sanggup enggak dia diberikan kekayaan, diberikan harta, diberikan apa yang dia minta, lagu arak 3 tahun. Tidak boleh lebih dari itu. Sanggup tidak dia? Kalau dia sanggup akan diberikan. Akhirnya ditanya orang tadi, sanggup mene seperti ini? Firman Allah melalui malaikatnya, oh ya sanggup, sanggup saya Nabi Musa katanya. Akhirnya diberikanlah dia kekayaan, diberikanlah dia jabatan, diberikanlah dia apa yang dia inginkan selama 3 tahun. Dimin wahliwat 3 tahun. Dicari lagi sama Nabi Musa, sahabat tadi, masih sugih. Liwat 5 tahun, masih sugih. 7 tahun masih sugih, 10 tahun masih sugih, 15 tahun masih sugih. Bingung Nabi Musa, nanya lagi kepada Allah, wahai Allah, dulu melalui malaikatmu engkau katakan dia hanya dikasih waktu 3 tahun, tapi kok sekarang sampai 15 tahun masih baik sugih. Adik metau gambar Nabi Musa basen Allah Subhanahu wa taala manik desida Allah melalui malaikatnya diminejak tendo. Dia selalu berpikir, saya kira-kira lek sedin balik, lek sedin gubuk sandek mangan. Dimin tawa doang lalu natongan. Dimin kelema sandek neman sugul leman balik mikir, saya kira-kira anak-anak sekolah sandek mau sekolah saya ngande nara biaya, saya kira-kira sandek tahu sugul bekelampan saya ngande nara kakenan aja anak kaken diminta doang lalu natunga. Begitu siang dia berpikir lagi, tau arah dengan dek berdoi kelambi si neja ibadah dan seterusnya dimintait lalu natungan. Jadi itu pekerjaannya setiap hari Nabi Musa, sehingga setiap akan dicabut rezekinya oleh malaikat teburungan sida Allah ndot julu saya nggak iyan dan man bersedekah jelone beng julu bersedekah beng julu aden sogol doe badan isin lalu bersedekah, dan itu yang terus dia lakukan sampai hari ini saya diutus oleh Allah untuk mencabut harta itu nih. Tapi hari ini dia harus bersedekah ke Sembalun, maka disuruh tahan dulu. Lehma lamun engkah selesai bersedekah. Ternyata ini tutup bersedekah. Maka sampai 15 tahun dari janji 3 tahun bertambah terus. 15 tahun bertambah lagi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada 2 yang bisa kita petik dari peristiwa ataupun dari hikayah itu. Pertama, banyak bersyukur kepada Allah, kemudian memanfaatkan apa yang memang menjadi titipan Allah itu juga sebagai sarana atau cara untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah yang saya hormati dan saya muliakan, sila supaya dalam hidup kita sehingga ya kurang lebih hidup kita niki kalau di dalam abjad huruf itu hanya B, C dan D. B itu birth, kita hidup, C itu choice, D itu death. Enggak, arah telu. Kita hidup, kemudian kita memilih untuk menjadi orang baik atau orang tidak baik, kemudian terakhir D, death. Selesai. Singkat sekali. Oleh karena niki sila hidup yang singkat niki, mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah, mari kita amalkan apa yang ada pada kita, dan mari kita kembalikan semua yang Allah berikan kepada kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan, dalam berkah, dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga seluruh keluarga kita, baik yang sudah wafat, baik yang masih hidup, seluruhnya dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua
dan anak cucu kita senantiasa mendapatkan keberkahan hidup, keberkahan umur, dan tentunya juga keberkahan di dalam rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Demikian hadanallah wa iyyakum ajmain. Nggih. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama dengan satu doa yang diriwayatkan ataupun diijazahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Ali, bacalah kalimat ini 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali menjelang waktu maghrib atau waktu terbenam matahari, maka insya Allah Allah akan menjagamu sepanjang hidupmu, seumur hidupmu." Nabi doa niki doa yang sering kita baca bersama, baik itu di dalam hizib, baik itu di dalam doa-doa yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Sila bareng-bareng. Bismillahirlazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Sila 3 kali. Bismillahirlazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirlazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirlazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadanallah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.